Selamat datang dan selamat malam. Saya Dini, narator dari Rumah Horor Indonesia. Apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dengan kalian kembali. Dan hari ini saya akan membacakan sebuah cerita horor seperti biasanya. Tapi sebelumnya terima kasih buat kalian semua yang sudah menyempatkan diri untuk subscribe di channel Rumah Horor Indonesia dan juga follow kita di Spotify di podcast Rumah Horor Indonesia. Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita dengan judul Jenazah Kelaparan. Cerita ini saya bacakan dari akun Bekti 08197726. Begini cerita lengkapnya. Pak Joko berprofesi sebagai supir ambulans di sebuah rumah sakit. Banyak suka duka menjalani profesi itu. Kejadian-kejadian ganjil seringkali beliau alami saat mengantar jenazah ke rumah duka. Salah satu kejadian ganjil itu saat ia mengantar jenazah korban kecelakaan. Pukul 4 sore, Pak Joko mendapat tugas mengantar jenazah seorang laki-laki korban tabrak lari di kota Jepara. Ia bertolak dari sebuah rumah sakit di Yogyakarta bersama rekannya, Adit. Hujan rintik membasahi jalanan sore itu. Pak Joko yang sedang ngopi di angkringan depan rumah sakit mendadak mendapat telepon. Pak Joko, nanti jam 4 bisa tidak antar jenazah ke Jepara? Pak Imron izin tidak masuk kerja karena sakit. Bisa pak, tapi ada temannya kan? Jadi saya ada teman ngobrol biar nggak ngantuk, jawab Pak Joko dengan terkekeh. Maklum saja Pak Joko sudah waktunya pulang kerja. Cukup lelah juga. Namun beliau terpaksa lembur setelah mendapatkan telepon itu. Setelah semua siap, ambulans itu melaju perlahan di tengah guyuran hujan deras sore itu. Hawa dingin menyeruak menusuk tulang. Jaket tebal yang dikenakan Pak Joko masih belum cukup memberi kehangatan. Tidak biasanya juga hawa dingin itu begitu menusuk. Kamu udah dingin, Dit? Tanya Pak Joko pada Adit yang sedang bermain handphone. Lumayan dingin, Pak, jawabnya singkat. Dingin banget kok lumayan. Gimana toh kamu? Ujar Pak Joko dengan senyum tipis. Adit hanya tertawa kecil melihat Pak Joko yang kesal dibuatnya. Mungkin karena hujan, Pak, jadi dingin banget, timpal Adit lagi. Bisa jadi, Dit. Kamu sudah makan belum, Dit? Belum pak, tadi saya terburu-buru berangkat kerjanya. Takut kehujanan di jalan, jadi gak sempat makan, terang Adit. Ya sudah, nanti jam 5-an kita singgah makan sebentar. Gimana Dit? Saya juga lapar nih, takutnya kita kemalaman nanti. Mana masih cari alamat juga. Siap, siap, jawab Adit singkat dengan mimik wajah sumringah. Hujan tak kunjung reda sore itu. Pak Joko perlambat laju kendaraannya karena akan sangat beresiko dengan kondisi jalan yang lumayan licin. Ditambah dengan genangan air yang cukup menipu para pengguna jalan. Apabila ada lubang, tidak akan terlihat karena tergenang air. Tiba-tiba Pak Joko merasa mencium bau sesuatu. Ya, bau kapur barus bercampur amis darah. Baunya begitu pekat membuat perut mual. Lalu Pak Joko melirik Adit. Ia tampak menyadarkan kepala setengah mengantuk. Adit sepertinya tidak mencium bau ini. Apa cuma perasaan saya aja ya? Gumamnya dalam hati. Berkali-kali Pak Joko berusaha membuang pikiran yang tidak-tidak, menepisnya untuk pergi menjauh dari kepalanya. Namun bau itu malah semakin lekat di hidungnya. Jangan ganggu saya hanya sedang menjalankan tugas untuk mengantarmu, batin Pak Joko. Jam 17:15 Pak Joko singgah di sebuah rumah makan di daerah Kalasan. Hujan hanya menyisakan gerimis tipis, pas sekali untuk mampir mengisi perut dan sekedar melepas penat. Ayo Dit, kita makan dulu, ajak Pak Joko seraya membuka pintu mobil. Adit membuka mata perlahan, masih diam termenung di dalam mobil.
malas untuk beranjak dari tempatnya duduk. Tiba-tiba ia merasakan merinding di tengkuknya. Hembusan angin dingin menembus melalui celah kecil di belakang kemudi. Bau apa ini? Kok amis? Adit tampak ketakutan. Matanya melirik spion mobil. Ia menangkap sepintas wajah orang. Mau teriak, lidah rasanya keluh. Tanpa pikir panjang, segera ia membuka pintu dan berlari mencari Pak Joko yang kala itu sedang memesan menu makanan. "Kamu kok lama, Dit? Tidur lagi ya?" tanya Pak Joko sambil melihat daftar menu tanpa menoleh pada Adit yang sedang ketakutan. "Kok diam, Dit?" imbuhnya lagi. Pak Joko yang sedari tadi tidak melihat wajah Adit tampak keheranan saat menatapnya lebih dekat. "Loh, kamu sakit, Dit? Kok pucat gitu?" Pak Joko jadi khawatir melihat Adit seperti orang sakit. Enggak sakit, Pak. Cuman tadi saya lihat orang." Adit menjawab dengan terbata-bata. "Bukannya dari tadi lihat orang, Dit. Kamu ngelindur ya?" Sudah. Buruan pesan makanan. Ini minum teh hangat dulu. Mungkin kamu masuk angin, Dit," ujar Pak Joko sembari menyodorkan teh hangat pada Adit. Setelah semua menu yang mereka pesan terhidang, segera mereka menyantap dengan lahap. Lapar perut yang tidak bisa dibohongi karena makanan itu ludes dalam hitungan menit. Rasanya begitu nikmat. Memang saat musim hujan, rasa lapar lebih cepat datang mendera. Setelah selesai makan, Pak Joko dan Adit masih duduk santai sambil merokok dan minum kopi. Selang beberapa menit kemudian, "Adit, kita lanjut jalan." Pak Joko bergegas menuju kasir untuk membayar. "Jadinya berapa, Mbak?" "Jadi satu sama kawan saya. Total berapa?" "Menu untuk 3 orang, totalnya semua 125.000, Pak." "Loh, saya cuma berdua loh, Mbak. Kok jadi 3 orang?" ujar Pak Joko keheranan. "Tadi ada kawannya ikut pesan makanan tapi minta dibungkus mau dimakan di mobil katanya," terang kasir rumah makan itu. "Kawan saya yang mana? Saya cuma berdua. Itu kawan saya masih duduk di mejanya," ucap Pak Joko sambil menunjuk ke arah Adit. Adit yang kala itu melihat Pak Joko kebingungan, beranjak dari duduknya dan berjalan mendekat ke meja kasir. "Ada apa, Pak Joko?" tanya Adit bingung. "Kita kan cuma makan berdua ya, Adit ya. Tapi kenapa total bayarnya jadi untuk 3 orang ya?" tegasnya pada Adit. "Iya, cuma berdua, Pak." "Kok bisa bertiga, Pak?" tanya Adit dengan wajah keheranan. Mereka saling berpandangan, tak percaya atas apa yang terjadi. Andai itu benar, apa masuk di akal orang yang sudah meninggal bisa memesan makanan? Lantas Pak Joko menjelaskan pada kasir rumah makan itu bahwa mereka sedang bertugas mengantar jenazah ke Jepara, singgah untuk makan karena perut terasa lapar. Kasir yang mendengar cerita Pak Joko bergidik ketakutan, karena saat orang itu memesan makanan, wajahnya terlihat pucat pasi. Suaranya terdengar datar dan bau harum kapur barus bercampur amis tercium semerbak di sekujur tubuhnya. Ia hanya menganggapnya itu bukan apa-apa, malah mengira orang tersebut sedang sakit, jadi memilih makan di mobil. "Jadi Bapak bawa ambulans? Terus bagaimana nih, Pak? Kok saya jadi takut?" ucap kasir itu dengan gemetaran. "Gimana ya, Mbak? Saya juga bingung ini. Kok bisa gitu?" jawab Pak Joko. "Gimana kalau kita tengok ke mobil saja, Pak Joko? Masih ada tidak jenazahnya?" ujar Adit seraya berjalan keluar hendak menuju parkiran. "Sebentar, Dit. Emang kamu berani nengok sendiri?" ujar Pak Joko yang masih enggan untuk beranjak. Tanda tanya besar masih bergelayut di pikiran Pak Joko waktu itu. "Loh, ya jelas saya takut, Pak." Adit meringis menahan malu, sok berani padahal penakut. Lalu Pak Joko dan Adit berjalan perlahan menuju parkiran.
Kasir dan beberapa karyawan rumah makan itu ikut mengikuti di belakang Pak Joko dan Adit. Mereka jadi penasaran ingin melihat. Jantung mereka semakin berdebar saat langkah kaki semakin dekat dengan mobil. Pak Joko sibuk mencari kunci mobil, jadi lupa naruh kuncinya di mana. Kuncinya di mana ya, Dit? Kok di tas ndak ada? Ucap Pak Joko yang kasak-kusuk kebingungan mencari kunci itu. Lah, itu Pak, di saku kirinya Bapak, ujar Adit seraya menunjuk sebelah kiri Pak Joko. Oh iya, saya lupa, ujar Pak Joko tersipu malu. Adit hanya menahan tawa. Di benaknya yang ada hanya zombie alias mayat hidup. Mungkin gak jenazah itu jalan seperti zombie? Akhirnya dibukalah pintu mobil itu. Begitu dibuka, tampak pemandangan yang menyeramkan sekaligus aneh. Jenazah itu terkulai di tempatnya dengan mulut penuh makanan. Bungkus dan sisa makanan juga plastik kresek berserakan di bawahnya. Dan yang bikin ngeri, darah masih menetes di telinga dan hidungnya. Aroma amis darah mulai tercium. Sontak mereka yang melihat menutup hidungnya. Pak Joko mendekati jenazah itu, memastikan apakah bernafas atau tidak, yang pada kenyataannya sudah benar-benar meninggal. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa ia berjalan untuk memesan makanan? Ajaib memang. Sore yang mendung itu diwarnai dengan kejadian horor yang sulit dinalar. Para pengunjung yang sedang makan di sana juga ikut melihat jenazah itu. Setelah kejadian itu, Pak Joko dan Adit tetap melanjutkan perjalanan menuju Jepara. Berdoa saja, semoga selamat sampai tujuan, Dit. Gak usah mikir macem-macem. Yang penting kita menjalankan tugas dengan baik, yaitu mengantarkan jenazah ini kepada keluarganya untuk dikebumikan secara layak dan dikirim doa supaya tenang di sana. Terang Pak Joko selama perjalanan. Adit hanya mengangguk saja, mengiyakan perkataan Pak Joko. Dan itu tadi cerita horor kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Terima kasih juga yang sudah sempat share, like, dan juga komen, serta memberikan kritik yang membangun. Sampai ketemu di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.